Tang Xifeng ingin menangis. Pasar gelap bawah tanah ini sangat gelap, 30% biaya administrasi, 200 juta berarti biaya administrasinya 60 juta. Kalian terlalu kejam. 200 juta berarti biaya penanganan 60 juta. Mengapa kalian tidak mengambilnya saja? Tang Xifeng berseru. Bentak. Sebelum Tang Xifeng selesai berbicara, pria itu sudah mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Tang Xifeng. Kamu sudah berani, kamu berani bertindak sombong di tempat kami. Para pengawal yang dibawa oleh Tang Xifeng semuanya ada di luar. Tang Xifeng ditampar oleh pria ini dan tidak berani mengatakan apapun saat itu. Bawa dia ke manajer. Pria itu memberi perintah, dan dua pria kekar telah tiba di depan Tang Xifeng. Kamu akan menemui manajerku, tolong jangan main-main. Setelah Tang Xifeng ditampar, dia langsung menjadi takut. Dia khawatir orang-orang ini akan menyerangnya lagi, jadi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan dibawa menemui seorang pria paruh baya berkacamata. Manajer, Tang Xifeng meminta seseorang untuk mengambil bagian di rumah sakit Zonghai, tetapi dia menolak membayarnya. Pria paruh baya berkacamata itu duduk di kursi, memegang sapu tangan putih di tangannya, mengangkatnya dengan lembut, dan menyeka sudut-sudut mulut Tang Xifeng. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bos Tang juga tamu kita, jadi dia harus diperlakukan dengan baik. Setelah menyeka sudut mulut Tang Xifeng, pria paruh baya itu meletakkan sapu tangannya di atas meja dan berkata kepada Tang Xifeng sambil tersenyum, di wajahnya, nama keluargaku Dai, akulah penanggung jawab di sini, semua orang memanggilku Lao Dai. Tang Xifeng sangat ketakutan sebelumnya, tetapi ketika dia melihat manajer Dai sangat sopan padanya, Tang Xifeng tidak lagi takut. Dia melirik pria yang memukulinya dan berkata dengan tidak senang, Manajer Dai, orang-orang Anda sangat sombong, bukan? Mereka benar-benar memukul para tamu. Ini terlalu keterlaluan. Lao Dai tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Setelah itu mendengar kata-kata Tang Xifeng, dia langsung berkata, kata Bos Tang benar, dia tidak seharusnya memukul orang, akulah yang seharusnya memukul mereka. Bang! Ketika Lao Dai selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Tang Xifeng lagi. Tamparan Lao Dai jauh lebih keras daripada tamparan pria tadi. Tang Xifeng ditampar oleh Lao Dai dan jatuh ke tanah. Celepuk! Tang Xifeng jatuh dengan keras. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, yang juga bercampur dengan beberapa gigi Tang Xifeng. Lao Dai mengambil sapu tangan putih dan melemparkannya langsung ke depan Tang Xifeng. Ini untuk menyeka darahmu. Senyum di wajah Lao Dai menghilang. Tang Xifeng, menurutmu tempat seperti apa ini? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di sini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan 200 juta, jangan pernah berpikir untuk pergi di sini. Saya tidak bisa menjamin apapun yang kurang dari itu. Saat ini, Tang Xifeng menyadari bahwa Lao Dai kejam. Ini adalah pasar gelap bawah tanah, di mana tidak ada hukum, yang penting di sini adalah kekejaman. Lao Dai dapat mengelola tempat ini dengan sangat baik karena kekejamannya. Saya tidak punya 200 juta sekarang. Beri saya 3 hari, dan saya pasti akan mentransfer 200 juta kepada Anda dalam 3 hari. Saat ini, Tang Xifeng akan menyetujui syarat apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Jangankan 200 juta, meskipun 1 miliar, Tang Xifeng akan setuju. Kamu tidak punya 200 juta, tapi kamu berani mengambil bagian seharga 200 juta. Lao Dai berkata dengan sengit, bukankah kamu bilang 3 hari? Baiklah, saya beri waktu 3 hari, tetapi Anda tidak bisa pergi begitu saja, Anda harus menyisihkan setidaknya 60 juta untuk biaya penanganan. Saya tidak punya uang sebanyak itu, saya hanya mempunyai tidak lebih dari 2 juta. Tang Xifeng bilang, 2 juta. Lao Dai mendengar kata-kata Tang Xifeng dan mencibir, Tang Xifeng, kamu hanya punya lebih dari 2 juta, tetapi kamu berani menawar di sini. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, aku akan menyimpan salah satu jari milikmu dulu, lalu kembali dan kumpulkan uang secara perlahan. Saat Lao Dai selesai berbicara,
dua pria segera masuk dan menarik tangan kanan Tang Xifeng. Jangan, jangan. Tanda seru petik 2. Tang Xifeng sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ini adalah pasar gelap bawah tanah. Ada berbagai macam orang dan segala macam barang dapat dibeli. Berhenti. Suara Duan Qilin terdengar. Segera setelah itu, Duan Qilin dan Bai Wanxing masuk bersama. Wanxing, tolong aku. Saat Tang Xifeng melihat Bai Wanxing, dia sepertinya telah melihat seorang penyelamat. Kamu dan keponakanku adalah teman baik. Demi keponakanku, tolong bantu aku dan mohon ampun. Jangan potong jariku. Paman Tang, ini Tuan Duan Qilin di sebelahku. Dia mungkin bisa membantumu, kata Bai Wanxing. Tang Xifeng memandang Duan Qilin. Tuan Duan, bantu saya. Duan Qilin mengangguk. Bos Tang, saya sering melelang senjata ajaib di sini, dan saya berteman dengan Bos Dai di sini. Izinkan saya memohon belas kasihan padanya. Segera setelah Tang Xifeng mendengar kata-kata Duan Qilin, dia segera berkata, saya, Tang Xifeng, berjanji untuk tidak melupakan kebaikan Guru Duan. Duan Qilin memandang Lao Dai dan berkata, Lao Dai, bisakah kamu membantu? Ini menang lelang tapi tidak mau membayar. Lao Dai menolak. Ini adalah aturan. Saya hanya manajer di sini. Tidak ada yang bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh bos kami. 200 juta harus dikreditkan ke akun kami terlebih dahulu, dan kami akan memotongnya biaya penanganan sebelum melakukan pembayaran. Kepada pemenang lelang, Tuan Duan, Anda telah melelang banyak senjata ajaib di sini. Ini aturan kami yang harus Anda ketahui. Ini. Duan Qilin tampak malu dan memandang Tang Xifeng. Bos Tang, sejujurnya, saya sangat optimis tentang rumah sakit Zonghai, tetapi harga dasar saya hanya 120 juta. Saya tidak berharap Anda menaikkannya menjadi 200 juta. 100 juta, ini benar-benar di luar dugaan saya, jadi saya tidak mengikuti Anda lebih jauh, dan saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda sekarang. 120 juta. Ketika Tang Xifeng mendengar kata-kata Duan Qilin, matanya bersinar karena kegembiraan yang tidak biasa. Tuan Duan, tolong pinjami saya 120 juta milik Anda. Oke, saya akan memberikan Anda saham rumah sakit Zonghai sebagai jaminan. Oke. Hipotek. Duan Qilin sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Tang Xifeng. Tidak perlu menggadaikan, saya hanya ingin membeli. Jual, saya jual. Tang Xifeng segera berkata, saya bisa menjual saham rumah sakit Zonghai kepada Anda sekarang. Saya hanya berharap Guru Duan dapat membantu saya menemukan jalan. Ini. Duan Qilin memandang Lao Dai dan berkata, Lao Dai, bahkan jika kamu memaksa Bos Tang sampai mati, dia tidak akan mampu menghasilkan 200 juta. Mengapa kita tidak mengambil langkah mundur dan berasumsi bahwa Zonghai rumah sakit berhasil dilelang seharga 120 juta? Sekarang saya bisa memberi Anda 120 juta, saya bertanya-tanya apakah tidak apa-apa. Lao Dai memandang Duan Qilin dan sedikit mengernyit, belum ada preseden sebelumnya. Saya perlu meminta instruksi atasan saya. Harap tunggu sebentar. Oke. Duan Qilin langsung setuju. Bai Wanxing datang dan membantu Tang Xifeng berdiri. Paman Tang, kamu baik-baik saja? Bai Wanxing bertanya. Tang Xifeng masih panik dan berkata, terima kasih telah datang tepat waktu, jika tidak, jariku akan hilang. Saat Bai Wanxing sedang berbicara dengan Tang Xifeng, Lao Dai telah menyelesaikan panggilan telepon, memandang Tang Xifeng dan berkata, 120 juta baik-baik saja. Kalau begitu mari kita mulai menyelesaikan prosedur terakhir sekarang, kata Duan Qilin. Tang Xifeng menyelesaikan kesepakatan terakhir. Saham rumah sakit Zonghai dijual kepada Duan Qilin seharga 120 juta. Tang Xifeng keluar dari sana dan begitu dia kembali ke mobilnya, dia berteriak seperti orang gila, cepat pergi, segera kembali. Tang Rui juga kaget. Orang-orang di sini semuanya bajingan dan sama sekali tidak masuk akal. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. Baru setelah dia kembali ke mobil, Tang Rui berteriak, ayah, kenapa tidak panggil polisi? Panggil polisi.
Tang Xifeng menatap tajam ke arah Tang Rui, apakah kamu serius? Konyol, siapa yang berani mempedulikan hal-hal di sini? Kita beruntung bertemu Duan Qilin. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar dengan utuh. Siapa yang membuat rencana ini? Bodoh sekali. Ayah, sepertinya itu kamu, bisik Tang Rui. Tang Xifeng segera tutup mulut, dan setelah beberapa lama, dia berkata, setidaknya 120 juta terjual, jadi tidak sia-sia. Dan 30 biaya penanganan. Tang Rui berkata, diam. Tang Xifeng segera mengutuk. Tang Rui segera tutup mulut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Duan Qilin menghabiskan 120 juta untuk membeli saham rumah sakit Zonghai, tampak bangga. Wan Xing, kamu benar-benar keberuntunganku. Selama kamu berada di sisiku untuk membantuku, aku akan bisa melakukan apa saja. Duan Qilin dan Bai Wanxing keluar dari Laodai. Aku sudah membuat reservasi di restoran dan menyiapkan hadiah untukmu. Saya yakin Anda pasti akan menyukainya. Anda menyiapkan hadiah untuk saya. Bolehkah saya bertanya terlebih dahulu? Bai Wanxing bertanya. Sebuah rumah besar. Duan Qilin berkata sambil tersenyum, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa kamu menginginkan sebuah rumah besar di tepi sungai, di mana kamu dapat minum dan menikmati pemandangan yang indah. Saya kebetulan melihat rumah besar seperti itu dan membelinya sejak lama. Aku baru saja menyiapkannya. Temukan peluang bagus untukmu. Menurutku sekarang adalah peluang terbaik. Itu tidak perlu. Bai Wanxing menolak, aku tidak berkontribusi banyak. Bahkan jika bukan aku, kamu bisa mencapai keinginanmu meskipun itu orang lain. Bagaimanapun, Laodai dan kamu adalah teman lama. Situasi ini milikmu. Semuanya sudah diatur, kan? Pintar. Duan Qilin tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Bai Wanxing. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, Wanxing, aku hanya bersyukur itu kamu. Tang Xueyun adalah sahabatku. Tentu saja aku akan membantu Xueyun. Bai Wanxing berkata, jika ini niat awalku, 120 juta adalah terlalu banyak, yang terbaik adalah hanya mengeluarkan 50 juta. 50 juta pasti tidak mungkin. Duan Qilin berkata, Tang Xifeng tidak akan setuju. Kalau soal 50 juta, saya sangat penasaran. Siapa lagi yang punya keberanian menghabiskan puluhan juta untuk membeli rumah berhantu selain saya? Rumah sakit Zonghai. Begitu Duan Qilin selesai berbicara, dia mendengar suara Chen yang datang. Tuan Duan, kita bertemu lagi. Duan Qilin memandang Chen Yang dan menyadari bahwa Chen Yang telah menabraknya di pintu. Di belakang pria itu, Duan Qilin menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Apakah Anda berubah pikiran dan ingin menjual cincin Anda kepada saya? Tuan Duan, Anda bilang ingin membeli cincinku. Belilah cincinku dengan harga tinggi dan berikan kepada orang kepercayaanmu. Bukankah itu orang di sebelahmu? Tanya Chen Yang. Ya. Duan Qilin segera berkata, dia adalah orang kepercayaanku Bai. Tanda seru petik 2. Sebelum Duan Qilin selesai berbicara, Bai Wanxing tidak sabar untuk menyela Duan Qilin. Duan Qilin, jangan bicara omong kosong, kita berdua ini hanya hubungan persahabatan biasa, aku bukan orang kepercayaanmu. Setelah mengatakan ini, Bai Wanxing berjalan ke arah Chen Yang. Mengapa kamu di sini? Datang untuk membeli rumah sakit Zonghai. Chen Yang berkata, sayang sekali seseorang membelinya. Apakah kamu yang baru saja menawar 50 juta? Bai Wanxing bertanya, tepatnya, akulah yang menawar. Su Yanwen berkata di samping Chen Yang, Tuan Bai, Anda masih sangat menawan. Duan Qilin tidak bodoh. Begitu dia mendengar percakapan antara Chen Yang dan Bai Wanxing, dia sudah menebak bahwa mereka mengenal satu sama lain. Wanxing, apakah kalian saling kenal? Tanya Duan Qilin. Benar. Saat Bai Wanxing berbicara, dia secara alami meraih lengan Chen Yang dan berkata, ini adalah suami sahabatku Tang Xueyun, Chen Yang. Tanda seru. Mata Duan Qilin tertuju pada tangan Bai Wanxing yang memegang tangan Chen Yang. Kalian pasti tahu kalau Bai Wanxing belum pernah memegang lengan Duan Qilin sekencang sekarang. Meski Bai Wanxing disebut kupu-kupu sosial,
Bai Wanxing tahu cara mengukur pikiran seorang pria, dan jangan terlalu dekat dengannya. Hanya dengan menjaga jarak tertentu seorang pria bisa tertarik padanya selamanya. Ini adalah hubungan antara Bai Wanxing dan Duan Qilin. Tapi dia dan Chen Yang benar-benar berbeda. Ketika dia melihat Chen Yang, dia memegang lengan Chen Yang erat-erat tanpa ragu-ragu, dan tubuhnya yang halus ingin dekat dengan Chen Yang. Tidak peduli betapa bodohnya Duan Qilin, dia mengerti apa yang dipikirkan Bai Wanxing. Duan Qilin mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Di bagian bawah Duan Qilin dikenal sebagai Master Feng Shui Duan. Chen Yang mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Duan Qilin, dan memandang Bai Wanxing. Bai Wanxing, saya tidak akan mengganggu Anda dan Tuan Duan, saya akan kembali dulu. Aku juga akan pergi. Bai Wanxing tidak berniat melepaskan Chen Yang, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Chen Yang memandang Duan Qilin dan berkata, Tuan Duan, aku pergi dulu. Selamat atas pengambilan saham rumah sakit Zonghai. Namun, jika suatu hari nanti Anda ingin mentransfer rumah sakit Zonghai dengan harga murah, Anda bisa datang kepada saya. Saya bersedia membayar 50 juta untuk membelinya. Itu tidak perlu. Duan Qilin langsung menolak, saya tidak akan mentransfernya. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia pergi. Duan Qilin memperhatikan Bai Wanxing meraih lengan Chen Yang dan pergi, matanya berkilat cemburu. Duan Qilin, saya sarankan Anda untuk tidak memprovokasi Chen Yang. Suara Lao Dai datang dari belakang Duan Qilin. Duan Qilin berbalik dan melihat Lao Dai berjalan mendekat dengan sebatang rokok di mulutnya. Duan Qilin bertanya, apakah kamu tidak tahu bahwa salah satu bos kita adalah Gu Zhenhong? Lao Dai berkata dengan tenang, dia adalah saudara angkat Gu Zhenhong. Dia. Duan Qilin terkejut, apakah rumor itu benar? Gu Zhenhong benar-benar disembuhkan olehnya. Saya tidak bertanya tentang urusan bos saya. Saya hanya memperingatkan Anda untuk tidak memprovokasi Chen Yang. Lao Dai berkata, ini adalah nasihat untukmu dari sudut pandang seorang teman. Chen Yang dan Bai Wanxing masuk ke dalam mobil. Su Yanwen sangat pengertian dan langsung pergi. Di dalam mobil, Chen Yang bertanya, mau pergi kemana? Aku ingin makan. Bai Wanxing berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu saat makan malam. Oke. Chen Yang berkata, saya akan menelepon Tang Sueyun. Tubuh halus Bai Wanxing dekat dengan tubuh Chen Yang dan dia berkata, saya hanya ingin kita berdua makan. Sueyun tidak perlu mengetahui tentang masalah ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Tang Sueyun? Chen Yang bertanya. Ya. Bai Wanxing berkata. Baiklah kalau begitu. Chen Yang menginjak pedal gas dan mobil melaju menjauh dari sini. Restoran tersebut dipilih oleh Bai Wanxing. Dia tahu betul restoran kelas atas di kota Zonghai. Pemilik restoran ini adalah temanku, dan semua kokinya dipekerjakan dari luar negeri. Bai Wanxing duduk di hadapan Chen Yang dan berinisiatif untuk memperkenalkan restoran ini kepada Chen Yang. Saya lebih suka makan makanan rumahan. Chen Yang berkata, sesekali mencoba makanan barat juga baik. Pada saat ini, ponsel Chen Yang berdering. Bai Wanxing bertanya dengan perasaan bersalah, nomor telepon Sueyun. Chen Yang mengambil telepon dan meliriknya, bukan, saya akan menjawab teleponnya dulu. Dia menjawab telepon tepat di depan Bai Wanxing. Panggilan ini datang dari Gu Bingqi. Su Yanwen mengatakan kamu benar-benar ingin berlatih kultivasi ganda dengan saya. Chen Yang berhenti sejenak, dan kemudian dia mengerti bahwa Su Yanwen ada di belakangnya lagi. Saya mendengar bahwa Anda memiliki temperamen yang buruk, dan saya curiga Anda sudah gila. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mengatur pernapasan Anda? Tanya Chen Yang. Tidak perlu. Gu Bingqi berkata, aku baik-baik saja akhir-akhir ini, jangan datang menemuiku dulu. Fiuh. Gu Bingqi langsung menutup telepon. Bai Wanxing menghela nafas lega ketika dia melihat Chen Yang meletakkan teleponnya. Chen Yang memandang Bai Wanxing, kamu tampaknya takut Sueyun akan tahu bahwa kita sedang makan. Tidak, Bai Wanxing menyangkal.
Chen yang menggerakkan wajahnya ke arah Bai Wanxing dan menatap mata Bai Wanxing. Bai Wanxing, ekspresimu sekarang memberitahuku bahwa ada sesuatu yang terjadi di hatimu. Biar ku tebak. Apakah kamu takut Sueyun akan memberitahumu bahwa kamu ingin mencuri pria sahabatmu? Bang! Bai Wanxing secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir itu ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Pelayan datang dan membersihkan pecahan kaca. Bai Wanxing menggigit bibir merahnya dengan ringan. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Singkatnya, Duan Qilin dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Itu hanya karena kami saling mengenal. Dia memang mengejar aku, tapi aku menolaknya. Oh, Chen yang mengambil cangkir dan menyesap air, tetapi tidak banyak bicara. Bai Wanxing melanjutkan, dan saya tidak ada hubungannya dengan Jiang Lu. Itu karena Jiang Yusuang curiga dan berpikir ada yang harus saya lakukan dengan Profesor Jiang Lu. Selain urusan bisnis, aku dan Profesor Lu benar-benar tidak memiliki hubungan lain. Oh, suatu kali, suasana hati saya sedang buruk dan bertemu Profesor Jiang Lu di bar. Kami hanya minum. Setelah itu, Jiang Lu menyuruhku pulang, dan aku tidak membiarkan dia masuk kamarku dan kami berpisah, itu saja. Chen yang memandang Bai Wanxing, mengapa kamu menjelaskan begitu jelas kepadaku? Sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan hubunganmu dengan siapapun, Bai Wanxing, aku harap kamu tidak salah paham. Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Selain itu, aku tidak punya pemikiran lain tentangmu. Aku tahu, Bai Wanxing berkata, saya hanya ingin Anda mengetahui apa yang saya pikirkan. Anda mungkin berpikir bahwa apa yang saya katakan itu salah, tetapi saya tetap ingin mengatakan bahwa Anda membuat saya jatuh cinta. Bai Wanxing mengaku. Berbeda dengan Tang Sueyun, Bai Wanxing berani mengungkapkan perasaannya. Chen Yang, aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Bai Wanxing berkata, saya merasa jika saya tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas hari ini, Anda mungkin salah memahami hubungan antara saya dan Duan Qilin, dan menarik garis yang jelas dengan saya. Chen yang tidak menyangkal hal ini. Dia pernah salah memahami Bai Wanxing sebagai kekasih Duan Qilin, dan ingin menarik garis yang jelas dengan Bai Wanxing. Chen yang tersenyum dan berkata, saya menganggap Anda sebagai teman. Sekarang kita sudah membicarakannya, bisakah kita makan malam? Bai Wanxing menghela nafas lega. Chen yang jelas tidak salah memahami hubungannya dengan Duan Qilin. Saat Chen yang dan Bai Wanxing sedang berbicara, seorang pelayan datang dengan baskom besar berisi sup panas. Dia berjalan langsung ke arah Chen yang dan Bai Wanxing. Sup. Chen yang sedikit terkejut ketika dia melihat pelayan membawa sup. Apakah kamu memesan sup? Aku tidak. Sebelum Bai Wanxing menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba pelayan itu menumpahkan sup panas ke wajah Chen Yang. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Bahkan Chen Yang tidak menyangka pelayan itu tiba-tiba menumpahkan sup panas ke wajahnya. Chen Yang menghindarinya secara spontan. Panggilan. Chen Yang menghindar, tapi Bai Wanxing tidak bereaksi secepat Chen Yang. Sebagian sup panas disiram langsung ke wajah Bai Wanxing. Dalam sekejap, Bai Wanxing menjerit. Wajah halusnya tiba-tiba rusak karena sup panas. Setelah pelayan menuangkan sup panas, dia lari. Bagaimana mungkin Chen yang membiarkan orang ini kabur seperti ini? Kaki kanannya telah direntangkan dan dia menyapu ke arah kaki kanan orang ini. Bang! Kaki kanan Chen yang tiba-tiba menyapu kaki kanan pelayan itu. Klik! Terdengar suara patah tulang kaki. Tulang kaki kanan pelayan telah dipatahkan oleh Chen Yang. Ah! Pelayan itu menjerit dan jatuh ke tanah. Kamu sangat berani, kamu berani menyerangku, Chen Yang sangat marah. Meskipun dia biasanya memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat mudah diajak bicara, jika dia benar-benar memprovokasi Chen Yang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju wajah pemuda itu. Pelayan muda itu secara naluriah mengulurkan tangan kanannya, mencoba menahan pukulan Chen Yang. Klik, terdengar lagi suara patah tulang. Pemuda tersebut mengalami patah tulang pada lengan kanannya.
Chen yang mematahkan tulang pemuda itu dengan satu pukulan, tetapi sebelum dia bisa berhenti di situ, tinju Chen yang mengenai wajah pemuda itu dengan keras. Wajah pemuda itu langsung dihantam oleh Chen Yang. Seluruh wajah pemuda ini berlumuran darah dan berdarah. Chen yang membuat pemuda itu kesakitan hingga pingsan dengan satu pukulan. Dia tidak lagi memperhatikan pemuda itu, tetapi datang ke Bai Wanqing. Separuh wajah Bai Wanqing rusak karena sup panas. Pada saat ini, Bai Wanqing menjerit menyedihkan. "Chen Yang, selamatkan aku!" teriak Bai Wanqing. Begitu Chen Yang melihat penampilan Bai Wanqing saat ini, dia segera mengeluarkan bubuk obat dari cincin luar angkasa dan mengoleskannya langsung ke wajah Bai Wanqing. Bubuk obat ini dibuat oleh dewa pengobatan sendiri, dan efeknya langsung terasa. Chen yang menaburkan bedak langsung ke wajah Bai Wanqing. "Jangan bergerak sekarang." Chen yang melihat Bai Wanqing mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya yang terbakar oleh sup panas. Tangan kanannya memegang tangan Bai Wanqing untuk mencegah Bai Wanqing menyentuhnya. "Wajahku sangat gatal," kata Bai Wanqing. "Ini adalah reaksi yang normal." Chen yang berkata, "Apakah kamu masih merasakan sakit di wajahmu?" "Tidak sakit seperti sebelumnya, sekarang aku hanya merasakan perasaan sejuk di wajahku." Bai Wanqing bisa tidak merasakan apapun di wajahnya saat ini. Rasa sakitnya hilang, dan dia akhirnya menghela nafas lega. "Obat ini benar-benar obat ajaib, saya tidak merasakan banyak rasa sakit lagi." Pada saat ini, pemilik restoran telah membawa orang kemari. "Panggil polisi." Bos segera meminta seseorang untuk memanggil polisi, dan dia mendatangi Bai Wanqing. Pemilik restoran ini berteman dengan Bai Wanqing. Tepat ketika dia melihat wajah Bai Wanqing, bosnya berkata, "Ah," dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Wajah Bai Wanqing terbakar oleh sup panas. Ketika pemilik restoran berjalan ke arah Bai Wanqing, matanya tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Wanqing, wajahmu." Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya, jadi dia mengubah kata-katanya, "Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang." "Ada apa dengan wajahku?" Bai Wanqing mendengar kata-kata temannya, tanpa sadar mengeluarkan cermin. Saat dia melihat dirinya di cermin, cermin di tangannya jatuh dengan bunyi dentang. "Ah!" Wanqing berteriak, "Wajahku, ayo pergi." Chen yang mengulurkan tangannya dan meraih tangan Bai Wanqing. "Aku akan kembali dan mengobatimu. Bisakah kamu menyembuhkannya?" Bai Wanqing menatap Chen Yang. "Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya," kata Chen Yang. Bai Wanqing memegang tangan Chen Yang erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Matanya menatap Chen Yang, "Jika tidak bisa disembuhkan, aku pasti tidak akan selamat." Chen Yang memegang tangan Bai Wanqing dan melihat ke arah restoran bos. "Apakah orang ini karyawanmu?" "Bukan." Pemilik restoran melambaikan tangannya dengan cepat, "Saya tidak kenal dia." "Saya tahu." Chen yang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sun Yiran. "Sun Yiran, saya diserang oleh seseorang, cepat kemari dan periksa dia. Orang itu telah saya lumpuhkan kan. Saya jamin dia tidak akan mati, tetapi wajahnya hancur." Setelah Chen yang menyelesaikan panggilan, dia meletakkan kembali ponselnya di tubuhnya, menarik Bai Wanqing kembali ke mobil. Bai Wanqing tidak berani melihat wajahnya. Baginya, wajah adalah segalanya baginya, bahkan lebih penting dari nyawanya. Jika dia cacat, dia sudah tamat total. Sepanjang jalan, Bai Wanqing terus bertanya apakah ada yang salah dengan wajahnya. Chen yang juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia membawa Bai Wanqing ke Senxianju. Ada bahan obat di Senxianju. Chen yang telah membawa Gu Bingqi, Zhang Xueyao dan yang lainnya ke sini sebelumnya, dan tempat ini telah menjadi rumah lain bagi Chen Yang. Apakah ini kediaman abadi? Begitu Bai Wanqing tiba di sini, dia segera menyadari bahwa ini adalah rumah paling terkenal di kota Zonghai, kediaman abadi. Pemilik Senxianju sangat misterius. Bai Wanqing pernah bertanya tentang pemilik Senxianju, tapi tidak pernah bisa mengetahuinya. Tanpa diduga, Chen yang benar-benar membawanya ke Senxianju. Ya, Chen yang menghentikan mobilnya, melepaskan sabuk pengamannya, keluar dari mobil. "Ini rumahmu."
Bai Wanxing jelas tidak dapat mempercayainya. Seseorang memberikannya kepadaku, kata Chen Yang ringan. Bai Wanxing memegang erat tangan Chen Yang dan menolak untuk melepaskannya, dan berjalan ke kediaman abadi bersama Chen Yang. Kamu duduk dulu, Chen Yang berkata, aku akan menyiapkan obat untukmu. Apakah wajahku akan baik-baik saja? Bai Wanxing bertanya dengan cemas. Seharusnya tidak apa-apa. Chen Yang menatap wajah Bai Wanxing, itu hanya luka bakar, bukan cacat. Ketika Bai Wanxing mendengar kata-kata Chen Yang, dia menghela nafas lega. Dia selalu mempercayai Chen Yang. Meskipun Chen Yang belum dirawat, Bai Wanxing merasa nyaman selama Chen Yang mengatakan ini. Chen Yang pergi menyiapkan obat untuk Bai Wanxing. Bai Wanxing bangkit dan mengunjungi kediaman abadi. Dia sudah ingin masuk lebih dari sekali, tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk masuk. Bai Wanxing mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Shen Xianju. Sangat indah di sini. Apalagi berdiri di depan jendela dan memandangi laut di bawah, perasaan itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bolehkah saya mandi? Bai Wanxing datang ke sisi Chen Yang. Saat ini, Bai Wanxing tidak bisa merasakan sakit apapun di wajahnya. Jika bukan karena sebagian besar kulit merah dan bengkak di wajahnya, Bai Wanxing akan mengira dia tidak terluka. Jangan mandi dulu, tidak akan sampai setengah jam setelah aku memberimu obat, kata Chen Yang. Bai Wanxing menggigit bibir merahnya, berjalan ke jendela, dan melepas pakaiannya. Saat ini, Bai Wanxing hanya memiliki sepasang celana dalam yang tersisa, dan rambut panjangnya tergerai, menghalangi 2 potong bola saljunya. Chen Yang menyiapkan obatnya dan ketika dia masuk, dia melihat Bai Wanxing yang hampir telanjang. Punggung Bai Wanxing menghadap Chen Yang, dan garis menggoda Chen Yang membuat hati Chen Yang terasa panas. Bai Wanxing ini terlahir cantik yang tahu bagaimana membuat hati pria berdebar. Setiap gerakan yang dia lakukan mengungkapkan pesonanya. Chen Yang tidak punya pilihan selain berbalik membelakangi Bai Wanxing, pakailah pakaianmu dan aku akan membantumu mengoleskan obatnya. Pakaianku kotor dan aku tidak punya baju ganti. Bai Wanxing berbalik dan berjalan menuju Chen Yang, aku ingin mandi, tapi kamu bilang aku tidak bisa menyentuh air sekarang, jadi aku harus melepas pakaianku. Bai Wanxing, mustahil bagiku untuk memberikan obat padamu jika kamu telanjang seperti itu, kata Chen Yang. Puff. Bai Wanxing tertawa. Chen Yang, berhentilah berpura-pura di depanku. Aku ingat seseorang mengatakan bahwa kamu dapat melihat jika kamu mau. Matamu sangat istimewa. Aku ingat dengan benar. Apakah Sue Yun memberitahumu? Chen Yang bertanya. Iya, kata Bai Wanxing. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Bai Wanxing, dia harus berbalik dan berkata, apa yang dia katakan itu benar. Tetapi masalahnya adalah kamu sekarang, lupakan saja, biarkan aku mengoleskan obatnya untukmu dulu. Chen Yang bersiap mengoleskan obatnya. Agak lengket, jadi dia meminta Bai Wanxing untuk duduk di depannya, mengulurkan tangannya untuk mengoleskan obat ke wajah Bai Wanxing, dan membungkusnya dengan kain kasa. Oke, Chen Yang berkata, setelah setengah jam sampai 1 jam, saya akan membantu Anda melepas kain kasa, itu akan baik-baik saja. Tanda seru. Ketika Chen Yang hendak bangun, tubuh halus Bai Wanxing tiba-tiba bergoyang. Tangan Chen Yang tanpa sadar mengulurkan dan memeluk Bai Wanxing. Telapak tangannya menyentuh tubuh lembut Bai Wanxing, dan untuk sesaat, tubuh Bai Wanxing gemetar. Chen Yang ingin menjelaskan, tetapi Bai Wanxing menyela Chen Yang, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti pikiranmu. Kali ini, kamu hanya berpikir bahwa cederaku ada hubungannya denganmu, dan kamu mempunyai rasa bersalah, jadi saya tidak akan memaksakan diri terlalu jauh. Sudah bagus seperti sekarang. Selama saya bisa bertahan lebih lama denganmu, saya akan puas. Tangan Chen Yang tidak bergerak. Tiba-tiba, energi spiritual dari manik spiritual yang dipakai Chen Yang memasuki tubuh Chen Yang. Chen Yang merasakan tubuhnya bereaksi. Bai Wanxing juga merasakan sesuatu yang aneh dan menatap Chen Yang. Jangan bicara. Pada saat ini,
Bai Wanxing tidak ingin mengatakan apapun atau bergerak. Dia hanya menjaga postur tubuhnya dengan Chen Yang. Tetapi pada saat ini, telepon berdering. Chen Yang melepaskan tangannya dan menjawab telepon. Sun, suara Yiran datang dari telepon. Pria itu sudah bangun. Dia mengaku membutuhkan uang itu dan ingin memberimu pelajaran. Siapa yang menyuruhnya? Chen Yang bertanya. Tang Xifeng, kata Sun Yiran. Ketika Chen Yang mendengar nama Tang Xifeng, dia mengerutkan kening. Sun Yiran, apakah orang itu mengakuinya secara pribadi? Ya, Sun Yiran berkata, saya sekarang siap memanggil Tang Xifeng. Chen Yang tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Chen Yang berkata, saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Chen Yang merasa masalah ini tidak sederhana. Target penyerangnya adalah Chen Yang. Namun, bukan karena dia ingin membunuh Chen Yang, tetapi untuk memberi pelajaran kepada Chen Yang. Tang Xifeng memang sangat membenci Chen Yang, dan tidak menutup kemungkinan Tang Xifeng akan mengirim orang untuk menyerang Chen Yang. Tapi menilai dari seberapa dalam Tang Xifeng membenci Chen Yang, dia mungkin tidak hanya mencari seseorang untuk menuangkan air panas. Sun Yiran, menurutku kamu perlu menginterogasiku. Chen Yang berkata, sebenarnya aku punya banyak musuh. Selain Tang Xifeng, ada juga Yu Taiyue dari kamar dagang Xuanlong. Dia mungkin lebih kesal ke arahku. Apa yang kamu lakukan padanya? Tanya Sun Yiran. Aku buat dia kehilangan kebahagiaan seorang pria. Chen Yang berkata, apakah menurutmu dia akan marah dan ingin mengambil tindakan terhadapmu? Sun Yiran berhenti dan berkata, kalau begitu aku juga akan menyelidiki Yu Taiyue. Itu benar, kata Chen Yang. Tunggu kabar dariku. Setelah mengatakan ini, Sun Yiran langsung menutup telepon. Chen Yang juga meletakkan ponselnya. Saat ini, tangannya masih berada di kulit lembut Bai Wanxing. Sun Yiran. Bai Wanxing bertanya. Ya. Chen Yang mengangguk. Dia memberitahuku bahwa orang yang menyerangku mungkin adalah Tang Xifeng, namun, aku merasa masalah ini mungkin tidak sederhana. Apakah kamu curiga bukan Tang Xifeng yang melakukannya? Tapi orang lain? Ya. Chen Yang mengangguk, menyerang dengan sup panas lebih seperti peringatan, bukan serangan yang mengancam jiwa. Terlebih lagi, penyerang berdiri di samping kita berdua, dan dia mungkin tidak tepat sasaran. Jika bukan aku, itu pasti kamu. Ah. Bai Wanxing terkejut saat mendengar kata-kata Chen Yang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tapi saat ini, ponselnya berdering. Bai Wanxing mengambil telepon dan melihat bahwa itu adalah Jiang Lu yang menelepon. Chen Yang segera berdiri, saya akan melihat apakah panas obat yang saya rebus sudah dimatikan. Lebih baik berhati-hati. Chen Yang, dengarkan aku. Bai Wanxing ingin menjelaskan kepada Chen Yang, tapi Chen Yang tidak mau. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah berkata, Bai Wanxing, kamu tidak perlu menanggung beban apapun. Kita adalah teman. Sebagai teman, yang terpenting bukanlah untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi satu sama lain. Tanda seru petik 2. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia keluar. Bai Wanxing menggigit bibirnya dan menjawab telepon. Wanxing, ku dengar kamu diserang. Apakah kamu baik-baik saja? Suara khawatir Jiang Lu terdengar dari telepon. Bai Wanxing mendengar kata-kata Jiang Lu dan bertanya langsung, Profesor Jiang, dari mana Anda tahu? Itu dari Jiang Yusuang. Ketika Jiang Lu menyebut Jiang Yusuang, wajah Bai Wanxing segera menjadi gelap. Bagaimana Jiang Yusuang tahu bahwa aku diserang, kecuali orang itu diutus olehnya? Wanxing, dengarkan aku, Jiang Yusuang rentan terhadap hal-hal ekstrim. Meskipun aku telah menceraikannya, tapi dia mengira kaulah yang menyebabkan aku bercerai dengan dia. Jiang Lu berkata, kamu meninggalkan kota Zonghai untuk sementara, dan kemudian kembali lagi setelah aku membujuknya. Begitu Jiang Lu mengatakan ini, nada suara Bai Wanxing tiba-tiba menjadi bersemangat. Jiang Lu, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan memintaku meninggalkan kota Zonghai? Apa yang kau lakukan padaku? Dan aku telah cacat sekarang. Cacat. Jiang Lu terkejut. Wanxing,
Kamu di rumah sakit mana? Aku akan pergi di sana sekarang. Masalah ini terjadi karena aku. Aku akan bertanggung jawab untukmu, dan aku akan menikahimu. Jianglu, maukah kamu menikah denganku? Kapan aku berjanji padamu ingin menikah denganmu? Bai Wanxing sangat emosional. Sudah lama ku bilang padamu bahwa aku hanya mengagumi akademismu dan mempekerjakanmu sebagai konsultan untuk perusahaanku, tapi aku tidak ingin mengganggu pernikahanmu. Pernikahan itu kebahagiaanmu, tapi itu pilihanmu, bukan salahku. Tingkah lakumu hanya akan membuat Jiang Yusuang semakin disalahpahami bahwa akulah yang menyebabkan perceraianmu. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku tidak ingin menyinggung keluarga Jiang. Tanda seru, tidak menyinggung perasaan. Ketika Jiang Lu mendengar kata-kata Bai Wanxing, dia tiba-tiba berkata dengan tegas, aku bisa melindungimu. Wanxing, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Kamu melindungiku. Bagaimana cara melindungi saya? Bai Wanxing bertanya, saya telah cacat sekarang. Mungkin seseorang diutus oleh Jiang Yusuang untuk melakukannya. Kita bisa pergi ke luar negeri untuk operasi plastik. Jiang Lu berkata, saya akan mencari ahli bedah plastik terbaik untuk membantu Anda melakukan operasi plastik, dan Anda pasti akan mengembalikan penampilan Anda. Wanxing, saya sebenarnya telah benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku tidak mencintaimu. Bai Wanxing berkata, tidak mencintaiku. Bagaimana dengan hal-hal yang kamu katakan padaku sebelumnya? Anda mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat penting bagi Anda. Jiang Lu berkata, aku telah mengatakan ini kepada setiap pria. Bai Wanxing berkata, anggap saja aku bajingan. Hah? Bai Wanxing langsung menutup telepon. Kamu akan menghancurkan hati Jiang Lu. Chen yang masuk, meskipun Jiang Lu sangat berbakat, dia sedikit pengecut. Kamu hanya akan membuatnya kesal. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Awalnya, aku hanya ingin memanfaatkan dia. Aku merasa seperti orang yang tercela. Bai Wanxing berkata, ini bahkan sedikit buruk. Mungkin cacatku adalah balasannya, untuk menebus perbuatanku di masa lalu. Chen yang membawakan 2 kaleng kok dan meletakkannya di depan Bai Wanxing. Wajahmu akan kembali seperti semula. Chen yang berkata, tetapi masalah antara Anda dan Jiang Lu perlu diselesaikan. Mungkin masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Jiang Yusuang. Bai Wanxing memegang kok di tangannya. Setelah membukanya, dia tiba-tiba berdiri dan duduk di pelukan Chen Yang. Bai Wanxing hanya mengenakan celana dalam. Dia jelas-jelas menggoda Chen Yang. Bai Wanxing, aku tidak bisa mengendalikanmu seperti ini. Chen yang menepuk tubuh Bai Wanxing dengan lembut, saya dapat memberitahu Anda, jika saya benar-benar tidak dapat mengendalikannya, jika saya menjatuhkan Anda, wajah Anda akan sangat rusak dan Anda tidak dapat pulih. Hah? Begitu Chen yang mengatakan ini, Bai Wanxing terkejut. Dia buru-buru bangkit dari Chen Yang dan duduk di samping. Apakah kamu bercanda? Kata Bai Wanxing. Klik. Chen Yang membuka kaleng dan menyesap kok. Apakah aku kelihatan bercanda? Setelah setengah jam, saya perlu menggunakan Zenki untuk menghilangkan jaringan pembusukan. Jika tidak, kulit yang melepuh tidak akan bisa pulih dengan cepat. Chen yang berkata, tetapi jika energi saya yang sebenarnya habis, saya akan kehilangan kesempatan terbaik untuk memulihkan wajah Anda, dan akan sulit untuk mengatakan hal yang sama di masa depan. Kalau begitu aku akan bersembunyi di kamar. Bai Wanxing berkata, aku ingin mandi, tapi aku tidak bisa menyentuh airnya. Tanda seru petik 2. Aku baru saja bilang kamu tidak boleh terkena air di wajahmu, tapi aku tidak bilang kamu tidak boleh terkena air di tubuhmu. Chen yang menunjuk ke sebuah ruangan, ada kamar mandi di sana, dan saya punya pakaian bersih di sini untuk Anda ganti baju, jadi jangan khawatir. Bai Wanxing sudah berdiri dan berlari menuju kamar. Chen yang melihat lekuk tubuh Bai Wanxing yang memikat dan merasakan panas di perut bagian bawahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, sungguh indah. Setelah itu, Chen yang meminum kok itu dalam sekali teguk.